Salam Sekapsa bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, belajar Sekapsa pada mata pelajaran jaringan dasar kelas 10 semester 1. Hari ini kita akan membahas pemeriksaan hasil perakitan. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Oke, pada materi hari ini saya akan menerangkan tentang pemeriksaan hasil perakitan. Di pertemuan kemarin saya kan sudah menyampaikan fungsi hardware dan cara pemasangan hardware untuk perakitan PC atau laptop. Yang pertama yaitu pengujian dengan BIOS. Program POS pada BIOS secara otomatis mendeteksi hardware yang terpasang di komputer yang telah dirakit. Ya. Bila terjadi kesalahan atau kerusakan, maka tampilan monitor kosong dan speaker akan mengeluarkan bunyi beep. Silahkan masuk ke pengaturan menu BIOS dengan menekan F2 atau Del di keyboard. Selanjutnya masuk ke halaman BIOS. Ya, jadi di keyboard itu nanti silahkan ditekan F2 atau tombol Del ya di keyboard. Itu kalau terjadi kesalahan dan ingin membetulkan. Jika tidak terjadi kesalahan, maka monitor akan menampilkan proses eksekusi dari program POS. Artinya apa? Apabila tidak terjadi kesalahan, maka komputer itu akan berjalan seperti biasanya. Nah, di sini ada beberapa gambar ya. Yang pertama yaitu itu ada yang paling kiri booting untuk Windows 7. Sebelah kanannya lagi itu ada Windows 8 dan yang paling kanan itu adalah Windows 10. Gambar di bawah dua itu adalah jenis BIOS. Ya, yang pertama BIOS itu ada yang CLI atau TAC. Ya, ini versi lama. Sebelah kanannya itu itu juga BIOS. Itu yang GUI ya atau BIOS model terbaru. Kenapa dikatakan GUI? Karena kita bisa mengendalikan pengaturan BIOS itu dengan menggunakan mouse. Tapi yang CLI tidak bisa ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang troubleshooting dan solusi bagaimana bila terjadi error atau kesalahan. Yang pertama, keyboard tidak terdeteksi oleh PC. Ya. Solusinya, matikan kembali komputer dan cek apakah kabel keyboard telah tertancap dengan benar ke CPU. Jika perlu lepas dan tancapkan kembali kabel keyboard tersebut untuk meyakinkan bahwa koneksi sudah tepat. Jika komputer dihidupkan kembali dan pesan kesalahan masih muncul, kemungkinan pertama adalah keyboardnya yang rusak. Ya, jadi harus dicek. Dan yang terakhir, coba dengan keyboard yang lain, yang baru maksudnya, atau mungkin yang masih normal, untuk memastikan bahwa keyboardnya yang rusak. Jika dengan mengganti keyboard pesan kesalahan masih tetap muncul, berarti bukan keyboard yang rusak, tetapi bisa saja port keyboard di motherboard yang rusak. Seperti itu ya untuk keyboard. Tugas, carilah troubleshooting PC dan jelaskan cara penanganan yang sesuai dengan troubleshooting tersebut. Carilah 10 troubleshooting ya. Jadi kalian cari jenis troubleshooting, terus solusinya gimana? Dijelaskan. Selanjutnya, mouse tidak terdeteksi oleh PC. Solusinya sama ya dengan keyboard. Yang penting apabila kalian ingin mengecek atau membongkar CPU, pastikan PC harus dalam keadaan mati. Karena apa? Jelas di PC itu kan dialiri listrik ya, listrik kejut ya. Terus layar monitor tidak menyala. Solusi, cabut kabel power monitor. Karena yang sering terjadi pada kabel adalah kendor. Pasang lagi dengan pas, dipaskan ya, jangan sampai kendor. Cabut kabel konektor VGA yang menghubungkan komputer dengan monitor. Pasang lagi dengan pas. Kalau monitor tetap mau menyala, coba hubungkan ke komputer lain ya. Kabel monitor itu dihubungkan ke komputer lain. Kalau ternyata bisa menyala, peluangnya ada masalah dengan VGA card ya. VGA card-nya yang ada di motherboard. Kamu bisa bongkar komputer
dan coba cek VGA card-nya. Kalau longgar dipasang dengan kencang. Kalau ternyata ada kotoran pada pin kuningan, bersihkan pakai penghapus pensil seperti itu. Ya, jadi pesan saya kalau mau bongkar PC harus dimatikan. Troubleshoot berikutnya yaitu komputer tidak mau hidup. Ya, solusinya cek koneksi kabel. Cek apakah stabilizer berfungsi atau tidak. Cek kabel power pada CPU. Jika masih tidak mau menyala, silahkan cek power supply dan motherboard karena kemungkinan terjadi masalah pada bagian tersebut. Ya, seperti itu. Selanjutnya komputer berbunyi tit 3 kali, pendek atau cepat. Ya, ini bip. Ya, ini bunyi bip. Dinamakan bip itu begitu di on kan, tombol powernya ditekan itu kadang muncul suara bip. Solusinya lepas dan tancapkan kembali. Bersihkan kaki-kakinya yang berwarna kekuningan dengan penghapus pensil, ganti dengan yang baru. Ini untuk hardware. Ya. Oke, selanjutnya itu kode bip. Nah, tadi sudah kita bahas ya. Silakan kalian bisa memahami di situ ya. Kalau yang BIOS AMI, 1 bip pendek ada masalah pada kartu memori. 2 bip pendek, sirkuit gagal ya, sistem memori. Yang ketiga, bip pendek, BIOS gagal mengakses. 4 bip pendek, timer pada sistem gagal bekerja. 5 bip pendek, motherboard tidak dapat menjalankan prosesor. Itu untuk yang AMI. Sekarang yang obat BIOS. Apabila ada gejala 1 bip pendek, PC dalam keadaan baik. Nah, jadi harus tahu karena BIOS itu banyak sekali mereknya ya. 1 bip panjang, problem di memori. 1 bip panjang, 2 bip pendek, kerusakan di modul DRAM. 1 bip panjang, 3 bip pendek, kerusakan di bagian VGA. Bip terus menerus, kerusakan di modul memori atau memori video. Untuk itu silakan kalian terus belajar sambil memahami ya. Kira-kira kalau muncul suara bip seperti ini yang rusak ini, seperti itu ya. Oke, itu aja materi dari saya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas instalasi sistem operasi Windows ya. Kita ada Windows 7, Windows 8 dan yang terbaru yaitu Windows 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai pemeriksaan hasil perakitan. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa, bisa sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.